Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur bizidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama warisan beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita berada di akhir daripada minggu Ramadan, maka kita sedikit membahas tentang bab zakat, di mana ini sangat penting sekali. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang itu salah atau teledor dengan zakat yang dia keluarkan. Kita baca secara singkat-singkat saja, karena tidak mungkin satu pertemuan terselesaikan karena sangat panjang sekali. Ini hanya untuk mengingat agar kita lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi lughatan kitabuz zakah lughatan at-tathhir, di mana dikatakan bahwasanya kenapa kita itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, terutama yang akan kita keluarkan yaitu zakatul fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat badan di mana sempurnanya orang itu berpuasa apabila dia telah melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Jadi kalau orang itu berpuasa kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, maka puasa itu dikatakan tidak sempurna walaupun dia telah berpuasa selama satu bulan. Jadi penyempurna daripada puasa tersebut adalah mengeluarkan zakat. Nah, sumiyatu bidzalika li annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi Ramadan wa tusamma al-fitrah bi makna al-khilqah wa tusamma zakatul badan. Fitrah artinya suci, maka ketika seseorang itu mengeluarkan zakat, dia telah membersihkan dirinya. Maka orang-orang yang mengeluarkan zakat tersebut dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah itu adalah bentuk yang namanya penyucian diri. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu dia akan menjadi suci, dia akan menjadi bersih, terutama lis-shaimi, terutama bagi orang-orang yang berpuasa minar rafathi, dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi ketika orang itu berpuasa kemudian dia mengeluarkan zakat, maka dia seperti bisa dikatakan bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Dia betul-betul bersih. Maka dikatakan dia fitrah. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Ini yang paling terpenting. Zakat fitrah itu diberikan kepada siapa? Tu'mah. Tu'mah itu makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Agar mengapa? Agar tidak ada yang namanya umat Islam
di mana ketika hari raya itu adalah hari yang betul-betul bahagia, tapi ada saudara-saudari kita yang dimana mereka menangis ketika malam hari raya dalam keadaan lapar. Inilah tujuannya. Nah, jadi tidak diinginkan, Rasulullah SAW tidak menginginkan satu orang pun di mana mereka dalam keadaan lapar. Nah, inilah tugas mereka, orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita sudah mempunyai harta untuk satu hari di malam hari raya tersebut dan untuk esoknya, maka kita sudah dikatakan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali uang, maka dia katakan mustahil. Dia orang yang berhak menerima zakat. Tidak usah dipaksa, tidak usah dipaksa. Kalau memang tidak memiliki. Tapi kalau dia memiliki, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Contoh juga misalkan, dia tadinya miskin, tidak ada uang. Hari terakhir dia udah mendekati Lebaran, dia sama sekali tidak memiliki uang. Subhanallah. Di malam Lebaran, di malam hari raya, banyak sekali orang yang berzakat dengan dia. Yang sana berzakat, yang sini berzakat, yang sana berzakat, sehingga dia memiliki harta yang lebih banyak lagi. Maka saat itu dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Jadi harta yang telah dizakati oleh orang kepada dia, itu sudah menjadi milik dia. Sudah menjadi milik dia saat itu, kan berarti dia sudah menjadi orang yang punya. Dia sudah bukan lagi orang yang dikatakan orang yang tidak ada, maka dia dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Bahkan ada sebuah pendapat mengatakan setelah dia kaya, kan orang banyak nih beri dia zakat nih. Ini beberapa pendapat mengatakan setelah dia memiliki harta yang banyak tadi, maka saat itu juga dia sudah tidak lagi diperbolehkan untuk menerima zakat lagi. Nah, itu ya kan banyak. Misalkan contoh, ada satu orang miskin tidak punya uang sama sekali, satu masjid ini zakatnya sama dia semua. 100 orang zakat dengan dia, kan kaya dia. Bukan lagi bisa untuk makan sehari semalam, bukan. Dia bisa beras itu bisa dia perjualbelikan bahkan. Artinya dia sudah menjadi kaya. Sebagian ulama mengatakan berarti dia sudah tidak lagi diwajibkan untuk menerima zakat. Di antaranya itu beberapa pendapat. Pendapat yang lain masih memperbolehkan. Baik, kemudian zakat tersebut pada intinya ada beberapa waktu fadilah. Cuman waktu-waktu ini agak sedikit merepotkan kita, terutama khususnya bagi panitia zakat untuk mendistribusikan zakat tersebut. Ya. Kalau seandainya memang antum langsung kepada orangnya, ini tidak jadi masalah. Ini langsung. Contoh, awqatu ikhraju zakatul fitr. Beberapa hal tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wujub. Ya. Ada namanya waktu diwajibkan. Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ketika sudah masuk tanggal 1 Ramadan, dia sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian ada namanya waktu fadilah. Ini waktu yang sangat istimewa. Kapan? Yaumul Id ba'da tulu'il fajr. Hari raya. Misalkan hari ini hari raya, maka hari inilah dia sangat istimewa sekali dia mengeluarkannya. Seandainya ini hari raya, setelah fajar, hari inilah dia mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Kemudian waktu jawaz huwa min awali Ramadan. Waktu karahah ta'khiruka min salatil id ila ghurubis syams illa limaslahatin kantidhari gharibin aw faqirin shalih. Ada juga waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu misal dia kelupaan karena sibuk, mungkin entah apalah dibuat atau sibuk, baru dia ingat setelah sholat id. Ya Allah, mak, kebetulan khotib berbicara tentang zakat fitrah. Oh iya, saya lupa. Apakah masih boleh? Boleh.
Kapan habisnya? Sampai terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari, di situ dia sudah dikatakan kalau sudah masuk waktu maghrib, baru dia mengeluarkan zakat di tanggal 1 Syawal, itu sudah lagi bukan dikatakan zakat, tapi itu dikatakan sedekah. Sedekah saja, dan dia berdosa. Dan dia berdosa. Kalau tadi habis hari raya, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah, cuman makruh. Terkecuali, nah ini pengecualiannya, apabila zakat tersebut antum keluarkan. Zakat tersebut antum keluarkan, kemudian zakat itu udah ada orang yang ingin menerimanya, cuman orang yang menerimanya tadi tidak ada di tempat. Misal, dia pulang kampung pada tanggal 28, dia mudik sudah. Ini orang miskin, dia mudik misalkan ke Sintang atau ke Putus Ibau, dipastikan dia akan kembali mungkin tanggal 2 Syawal misalkan. Tidak apa-apa. Tunggu saja orang tersebut. Karena sudah dipastikan dia akan menerima zakatnya. WA sajalah. Bang, ini ada zakat untuk ente. Oh iya, tapi saya di luar kota nih. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, tunggu dia, yang penting dia sudah tahu. Tunggu aja. Bayarnya kapan? Waktu dia datang. Tapi kalau menyimpan zakat, disimpan zakat tersebut, wah itu tidak boleh. Dia didistribusikan langsung. Contoh misalkan, kan banyak orang nyimpan zakat. Untuk apa? Zakat fitrah tidak boleh disimpan. Jangan disimpan. Kalau memang cuma ada 3 orang, misalkan fakir, miskin, amil. Fakir, miskin, amil. Yang 5 ini tidak ada 5 golongan. Kan dia 8. Dia 8 golongan. Fuqara, masakin, amil, gharim, orang yang hutang, riqab, budak. Kemudian ibnu sabil, wa fi sabi wal muallafati qulubuhum, wa fi sabilillah. 8. Yeah. Di mana limanya tidak ada, cuman ada 3. Fakir, miskin, amil. Duitnya selonggok. Duitnya banyak nih. Ya sudah, beri kan? 3 ini. Berapa butik orang miskin di sini? Misalkan, oh yang miskin ini ternyata ada 50 orang. Yang fakir 70. Amil sudah ada. Udah 100 juta hambokan semua itu. Selesai. Mau apa? Bukan duit ente juga kok. Ya, jangan pelit sama duit orang. Ya, kalau pelit itu ada 3. Yang nomor 3 ini yang paling sakit hati. Pelit itu ada 3. Pelit sama diri sendiri. Itu suka hatilah. Cekik leher namanya kalau kata orang Pontianak bilang. Nak makan bah, dia punya duit. Nak makan bah, mikir. Nak makan mikir. Nah itu pelit sama diri sendiri. Ada lagi bakhil, namanya pelit sama orang lain. Itu tidak apa-apa. Itu hak dia lah. Dia pelit dengan orang lain. Tapi ada yang nomor 3. Jangan sampai kena penyakit ini. Namanya syuh. Umayyuqa syuha nafsih, kata Allah. Apa itu syuh? Pelit sama harta orang. Orang yang sedekah, dia yang sakit. Apa? Zakat itu banyak. Kan dia zakat ini. Duit dia bukan? Bukan. Masjid ini punya tok. Punya siapa? Punya umat. Kenapa takut memberikan kepada orang? Intinya biar masjid ini makmur, berikan saja. Ini enggak, dia takut deh. Duit ente bukan, duit ente. Kalau duit ente tidak apa-apa. Kalau duit kita tak apa-apa. Ente pegang sampai mati ke? Pegang bawa sampai ke kubur duit itu. Itu tak jadi masalah. Ini duit orang, tapi dia sakit. Ada orang ingin mau nyumbang Pastabikul Khairat, Masjid Ibkah. Ya, nyumbang. Apa kau nyumbang tuh? Insya Allah aku nak nyumbang 10 juta lah. Jangan. Di sana tuh udah banyak apa? Udah banyak donaturnya tuh, banyak benar 10. 5 jadilah, kata dia. Astagfirullahaladzim. Apa hubungan? Orang nabung buat baik, dia yang menahannya. Ini duit orang. Apalagi duit dia. Jadi kalau bab zakat udah distribusikan saja. Antum udah di sini misalkan di komplek ini enggak ada. Antum pindah komplek sana. Pontianak Selatan tidak ada. Ini Pontianak mana? Barat masuk ini. Kota. Nah,
Pontianak kota tidak ada, pergi Tenggara. Tenggara udah habis, pergi lagi ke selatan. Selatan udah habis, pergi ke barat. Barat udah habis, pindahkan ke utara. Payah. Utara udah habis, pindah ke Kuburaya. Bukan payah. Repot-repot betul. Ini tak bisa ini. Ini udah habis. Kata siapa habis? Selonggo. Kan gitu. Nah, jadi agak-agak mau perlu ditekankan betul ini. Agar jangan barang ini disimpan, disimpan. Ini hak ada yang punya ini hak orang fakir dan hak orang miskin. Kemudian waktu hurmah. Nah, ini waktu hurmah. Ta'khiruka min yaumil id illa li'uzr fa yujuzu ta'khir wa takunu qada' biduni ism ka'allam yahdur maluh aw lam yajid mustahiklah. Ada lagi waktu diharamkan. Tadi dia mengakhirkan sampai hari Id, dia tidak ada duit. Subhanallah, di hari tanggal 1 Syawal dapat pula diampau, dikasih kawan. Misalkan, mau dapat. Ya, tadi ini tak dapat, malam lebaran pun tak dapat. Sampailah lebaran dia tak berduit. Datang orang ngasih dia duit. Selesai, alhamdulillah dapat duit. Dah saat itu dia boleh boleh mengeluarkan zakat. Tidak berdosa karena barang tak ada apa hal. Atau tidak mendapatkan orang yang menerima. Dia putar, Pontianak kota tak ada, selatan tak ada. Ini sih mustahil ya. Ya kan begitu. Tapi kalau mungkin daerah-daerah Arab sana seperti Brunei atau Qatar, Uni Emirat Arab, wah itu susah dia nyari orang menerima zakat. Maka zakatnya banyak dipindah-pindahkan semua. Zakatnya banyak dipindahkan. Brunei termasuk banyak yang memindahkan zakat. Artinya orang mampu semua. Jadi ketika orang mudah mampu, dia tidak mau menerima zakat fitrah tersebut. Kemudian kita tidak ingin berpanjang lebar. Intinya apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita ketika di malam hari raya tersebut, maka diberikanlah harta itu kepada orang-orang yang wajib. Selain 8 golongan itu tidak diperbolehkan untuk menerimanya. Selain 8 golongan. Nah, siapa saja 8 golongan tersebut di mana Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Pertama, fakir. Ini pernah saya jelaskan. Fakir itu orang yang tak punya kerja. Itu fakir. Tak punya kerja atau dia punya kerja serabutan. Kadang ada, kadang tak ada. Kebutuhan hidupnya misalkan 3 juta. Cuman dia dapat dalam 1 bulan itu 1.500.000. Ya. Itu sudah berarti dia fakir. Fakir miskin itu dalam bahasa Arab bukan satu kalimat. Kalau kita kan suka menjadikannya satu kalimat. Fakir miskin itu berbeda. Fakir itu beda, miskin itu beda. Miskin itu lebih kaya daripada fakir. Fakir itu betul-betul tadi tak punya kerja. Kadang-kadang ya ada kerja, tapi ya tadi itu kalau ada orang minta bantu, oke lah. Kalau dihitung-hitung pendapatannya 1 bulan palinglah 2 jutaan lah atau 1,5 juta lah, dia fakir. Ya, miskin beda lagi. Miskin adalah orang yang hampir mendekati kebutuhannya. Tapi ini kebutuhan primer ya, bukan kebutuhan ngade-ngade. Untuk makan, minum, untuk kebutuhan sehari-hari. Misal gaji dia 3 juta, tapi kebutuhan dia 4 juta. Berarti dia dikatakan fakir, miskin. Maaf, dikatakan miskin. Nah, coba kita praktekkan kepada orang yang cuman punya gaji UMR. Coba. Orang yang punya gaji UMR. UMR kita itu 2,8 kalau tidak salah. Ya, katakanlah 3 juta, selesai. 3 juta, apakah dia sudah dikatakan kaya? Oke, coba kita buktikan. Apakah orang yang punya gaji UMR berhak menerima zakat? Coba kita kali-kalikan. Yang pertama, misal rumahnya ngontrak atau dia KPR.
Berarti per bulannya harus dibayar. Dia bayar 1 juta, berarti sisa 2. Ya. Dia beli motor untuk hari-hari dia kerja, katakanlah beli motor second 500.000 misalnya. Dia kredit 500.000, berarti tinggal 1,5. Buat listrik ya 100 lah katakan. Ya. Karena nggak ada banyak apa-apa. Tapi tak cukup lah kayaknya 100. Ya, oke lah kita katakan 100 lah. Buat PDAM 50 atau 100 lah. Ya udah. Sisa berapa? Sisa 1,3 juta. Ya. 1,3. Punya anak 3. Yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA. Yang SMA 20.000, yang SMP 10.000, yang SD 5.000 lah, 2.000 lah katakan. Untuk bekalnya ini. Ya, mau tidak mau kalikan. Cukup? Belum untuk makan nih. Baru cerita tentang transportasi kehidupan. Apakah dia boleh menerima zakat? Boleh. Dia dikatakan miskin. Selesai. Tapi kan dia punya rumah. Iya. Dia punya rumah, tapi bukan berarti orang punya rumah lalu bisa dikatakan kaya. Tapi Pak Ustadz, dia sama Kak. Tak mampu Kak. Cuman dia punya motor moge. Itu ngada-ngada namanya. Itu merawak namanya. Ya, untuk motor dia dijual udah lebih. Ya, artinya seperti itulah cara kita nanti mensensus orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian diberikan kepada amil. Amil adalah orang yang di SK-kan oleh pemerintah. Nah, ini ada 2. Saya terus ulangi ini karena ada beberapa hal di mana bukan banyak kesalahan, harus memahami apa beda panitia dengan amil. Nih, bahayanya nih Bu ya. Saya tidak tahu FK ini punya SK atau tidak. Saya tidak tahu. Antum nanti yang menilai. Bahayanya orang yang tak punya, kita zakat sama orang yang tak punya SK dari pemerintah, kita lihat bahayanya. Nah, contoh. Saya kasih contoh. Ini amil yang di SK-kan oleh pemerintah. Man nasaba alaihil imam. Nih. Pemerintah dalam hal ini Kemenak, ada Lazis NU, ada apa semuanya, dia punya SK. Ditetapkanlah. Ente kami SK-kan untuk menerima zakat. Berarti dia namanya amil. Satu, amil. Ada lagi yang satu lagi, bukan amil. Surahnya saja dia amil, gambarannya saja dia amil, tapi dia panitia zakat. Oke? Panitia zakat yang tidak ada SK dari pemerintah. Kalau bahasa kasarnya mandai-mandai buat ngumpulkan zakat. Atau tahu saya kita katakan bahasa mandai-mandai, tujuan dia untuk mempermudah masyarakat. Dia buatlah sebuah panitia pengumpulan zakat. Tapi tidak ada SK dari pemerintah. Mandai-mandai seorang gitu. Karena melihat kebutuhan masyarakat. Berarti ini amil. Ini kita katakan panitia tadi. Saya datang kepada amil. Saya datang, saya bawa beras saya datang. Saya sudah niat dari rumah, ini zakat untuk anak saya, istri saya, semuanya. Selesai. Saya berikan. Apa yang terjadi? Saya sudah dikatakan orang yang mengeluarkan zakat. Udah, saya tak ada urusan lagi dengan beras yang saya keluarkan. Ini udah tanggung jawab amil. Selesai? Ada orang datang, Lek Warso misalkan, datang kepada panitia zakat. Ya, panitia zakat. Bawa beras sama macam saya. Bawa beras, ini zakat saya. Apakah Lek Warso sudah mengeluarkan zakat? Belum.
Kapan dikatakan mengeluarkan zakat? Ketika nanti orang yang kita titipkan, orang yang panitia yang kita wakilkan tadi mendistribusikan kepada mustahik. Bahayanya kalau dia tidak tepat, nih si panitia tadi tidak tepat mendistribusikannya, ternyata yang dia kasih itu orang kaya, bukan fakir, bukan miskin. Apakah lekwarso dikatakan orang yang mengeluarkan zakat? Tidak. Bahaya. Dari mana hadisnya? Al-muta'addi fi zakah kamani'iha. Nah, saya bacakan hadisnya. Kitabnya ini. Inilah bahayanya apa? Tuh. Bisa dipahami ya? Tuh. Saya ini agak-agak kedau-kedau dah sekarang. Ini umur dah tua dah ni. Iya. Belum ya. Cuman kalau dekat gini ni agak jauh bawa dia sana. Kalau dulu tak ada saya ni. Ngapa sekarang mandang bisa mau 3 kali renung baru tulisan tu nah nampak. Allah. Kacau ya. Ya, umur biasalah ya. Sadar-sadar lah biar mengingatkan gitu. Macam jangan nak macam ya terus nak jadi muda terus. Begitu. Tayyib. Dikatakan fafil hadis alladhi rawahu al-Bukhari walladhi katabahu Abu Bakar as-siddiq ila amalihi ala sadaqah yaqul inna hadhihi fara'id as-sadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-muslimin allati amara Allah biha wa rasuluhu faman sa'alaha minal muslimin ala wajib. Kemudian fa fi hadzal hadis an-nahyu 'anil naqdi 'anil zakah al-muhaddadah min jihati langsung mana tadi itu? Ya, kemudian katakan al-muta'addi fi zakah kamaniha. Amanal hadis yaitu orang yang mengeluarkan zakat tapi dia teledor. Kan teledor tadi dia itu kan? Dia mewakilkan kepada orang apakah orang ini jujur atau tidak. Itu kan sifatnya taukil. Jadi panitia itu beda dengan amil tadi. Kalau amil itu putus di situ. Kalau nanti terjadi misalkan barang kita hilang, beras kita hilang, beras tadi kebakaran, beras itu kena curi, kita bilang aku tak mau tahu. Udah selesai. Tapi kalau ini tadi, nah ini yang kedua nih, bahayanya tadi. Dia kumpulkan si panitia ini, mengumpulkan zakat. Kemudian zakatnya hilang. Apa yang terjadi? Apakah si zakat yang mengeluarkan zakat tadi, aku kan udah zakat? Belum. Ulangi lagi, beli beras lagi, ulangi niat baru lagi. Bayangkan, nah, itu kemungkinannya apa? Jauh lah. Kalau yang tadi kita titipkan sama dia, ternyata orang ini salah, mendistribusikannya salah. Dia berikan kepada orang kaya, dia berikan kepada orang yang tak masuk dari golongan 8 tadi. Maka kita dikatakan tidak mengeluarkan zakat. Nah itulah makna kenapa perbedaan amil dan panitia. Yang ketiga, ini paling bahaya lagi. Contoh, beras. Apa hukum mencampurkan beras? Ayo, tak boleh pada hakikatnya. Ya. Tapi banyaknya panitia mengumpulkan, katakan tak mungkin. Beras tidak dijadikan jadikan satu. Oke. Tapi kalau memang yang menggabungkan itu adalah amil, itu bisa sah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau yang mengumpulkan itu adalah panitia, berbahaya. Contoh begini. Ini contoh. Komplek nih. Zakat kepada Masjid FK. Masjid FK adalah panitia. Contoh misalkan, saya tak tahu FK ini panitia atau amil. Mudah-mudahan amil. Amil ya? Yakin? Iya, udah selesai berarti. Ada SK-nya. Tip. Ya. Satu komplek mengeluarkan zakat tadi ke Masjid FK. Sedangkan Masjid FK ini, misalnya contoh, kita tak usah kasih masjid lain.
biar nyaman. Panitia dia kumpulkan zakat beras tadi, dicampurkan. Beras yang ini campur. Kemudian beras tadi dia balikkan lagi kepada komplek itu. Ya. Kan begitu biasanya kan. Ya. Satu masjid, orang kampung nih. Ya. Orang kampung bagikan, mengeluarkan zakat. Zakat itu dibagikan kemana biasanya? Di kampung itu lagi biasanya. Dicarilah orang-orang yang miskin kan. Nah, kalau seandainya yang dia dapati itu adalah berasnya dia balik lagi itu berasnya. Paham ya? Nah, ini panitia tadi itu, saya misalkan zakat. Kemudian saya dikasih lagi zakat dari Masjid FK yang berbentuk beras. Ternyata beras bekas campuran tadi itu, dicampur aduk tadi itu kan. Dikumpulkan beras anak, kamu kumpulkan satu, diberikan lagi ke saya. Ternyata yang saya dapat itu adalah berasnya saya lagi. Tidak sah. Nah, itulah bahayanya panitia. Dibandingkan panitia, ada orang ketiga. Lebih afdol. Mustahik langsung. Antum lihat di kampung, semuanya tengok. Apabila ada orang yang memang itu, entah itu janda tua, orang yang tidak mampu, lebih baik datang langsung, bawa beras langsung datang kepada dia. Ini zakat saya. Cukup, dia tak pandai baca doa. Anda harus baca doa sebenarnya. Tapi sunnah untuk mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Sunnah ya. Tidak perlu juga dipegang-pegang beras. Tidak perlu. Tidak perlu. Antum tak usah pegang-pegang beras. Kalau memang beras tuh udah dibungkus begini, antum nak buka aja, nanti kacau nanti urusannya. Tidak usah dipegang. Udah, antum bawa beras, selesai. Ini zakat saya. Selesai? Lalu dia bilang, saya terima. Selesai. Udah. Saya tak pandai baca doa. Tidak apa-apa. Yang penting ibu terima saja. Paham? Karena waktu saya dulu, saya ada zakat, saya khusus zakat sama orang yang langsung. Saya beberapa tahun ini, saya tidak mau zakat ke mana? Apalagi ke panitia. Kalau ke amil saya masih mau. Kalau ke panitia saya takut. Saya langsung ke orangnya saja. Lalu si nenek itu bilang begini. Dia manggil saya karena satu kampung sama saya. Dia bilang, jangan sama saya. Saya bilang, nenek ini orang yang wajib menerima zakat. Enggak, saya tak pandai baca doa. Gara-gara tak pandai baca doa, dia nolak zakat saya. Saya jelaskan, tapi orang tidak ada zakat sama dia. Nah, itu kacaunya. Kasihan. Antum. Saya kasih tahu, zakat itu yang paling afdol. Pertama, pandang keluarga dulu. Adik-adik, boleh zakat sama adik? Boleh. Boleh zakat sama bibi? Boleh. Boleh zakat sama pak muda? Boleh. Tengok dulu keluarga. Ada ndak yang miskin? Ada ndak yang fakir? Kalau ada, kenapa antum harus yang jauh? Nabi Muhammad mengatakan, sedekah yang paling afdol itu adalah kepada keluarga. Baru nanti orang lain. Cari dulu. Kalau memang antum punya adiknya memang dalam kategori maaf miskin, berikan dia. Punya bibi memang yang tak berduit miskin, kasih dia. Kenapa harus cari-cari orang lain? Nggak usah susah-susah, kasih dia. Ya udah, ini. Cuman kadang-kadang kan paham nggak? Antum orang berduit, orang kaya. Tapi kalau langsung ngasih adik atau ngasih bibi dalam bentuk zakat, nanti kecewa pula dia, gila. Biar zakat aku dikasih ini, kata dia kan. Kan kecil hati pula dia kan nanti kan. Dia kan langsung kalau bentuknya berbeda kan, mungkin dia kadang-kadang dia tak mau menerimanya juga. Nah, kira-kira seperti itu. Lebih dominan dia untuk keselamatan kita langsung kepada mustahik tadi. Tapi apakah boleh panitia ini? Ya boleh. Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silahkan saja. Nah, saya ingin berbicara hukumnya saja. Jadi kalau panitia pengimpunan zakat tanpa ada SK-nya dari pemerintah, konsekuensinya hanya satu. Tidak diperbolehkan bagi dia
untuk mengambil sepeser pun dari zakat tersebut. Haram. Haram. Tapi kan saya harus transportasi. Kalaupun harus transportasi, antum wajib minta kepada orang yang mengeluarkan zakat. Kalau langsung mandai-mandai ngambil dari duit zakat itu, dijadikan transportasi, makan, minum, haram. Tidak boleh. Kecuali amil. Kalau amil memang sudah ada pembagiannya. Dia sudah bagi. Dia sudah dapat. Karena amil kerja. Amil kerja. Sensus, ngantar sana, ngantar sini, apa semuanya. Dia kerja. Pun tak agak banyak. Kan gitu. Kalau kalau pendapatannya banyak, ya syukur, alhamdulillah. Kalau tak ada, ya sudah. Mau diapakan? Apanya tuh? Oh, per orang yang sudah ditetapkan kepada kan nanti kan seperti kita punya masjid di Nurul Patona itu begini, SK-nya itu begini. Jadi satu SK itu ditandatangani, siapa orang-orangnya? 10 ya 10. Kalau Miftahul Jannah itu sampai 25. Sampai terkejut, apa kemenangan itu terkejut. Allah mak kata dia banyak benar nih, cuma nanti membaginya nih, enggak apa-apa. Karena apa? Permasalahannya begini. Orang yang tertulis ini, dialah yang menerima. Kalau bukan dia, berarti sama aja. Namanya bukan amil. Bisa dipahami Saya dapat SK. 10 orang SKFK ini 10. Namanya 10. Pak Haji ini. Kemudian yang menerima orang lain. Sama aja. Berarti ini bukan amil. Dia adalah orang pembantu amil. Pembantu amil ya bukan amil. Sama juga tadi nanti. Nah, jadi kerjalah orang yang sudah ditentukan oleh pemerintah tadi. Ya sudah bagi saja. Ya, makanya kalau yang di Miftahul Jannah itu tempat saya ngajar itu dia sampai 20 lebih. Ya, jadi ganti-ganti. Yang sana begini, yang sini. Ada juga yang cuma 5. Tapi keteteran nanti ya ujung-ujungnya. Nah, keteteran dia. Ya, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Akhirnya dia mewakilkan kepada orang lain yang bukan tertulis tadi. Masalah nanti pembagian uangnya itu ya orang yang tertera tadi. Kan sudah ditetapkan, enggak tahu berapa persen. Kalau enggak salah berapa? 12. Nah, 12,5% dari pendapatannya. Kalau seandainya dia dapat 100 juta, berarti 12% ya untuk amil 12 juta. Kalau 12 juta dari 25 orang, bagilah 12 juta dibagi 25. Ya, begini begitu. Tapi kan tak mungkin sama. Ada berbeda. Nah, pandai-pandai lah. Itu pentingnya itu urusan mekanisme pribadi masing-masing. Nah, itu yang sangat ditekankan sekali untuk mengeluarkan zakat. Nah, terakhir, saya tidak ingin baca ini banyak-banyak. Terakhir, permasalahannya, apakah diperbolehkan, saya tekankan lagi, mengeluarkan zakat dengan uang? Kalau antum mau selamat, beras. Kalau antum mau selamat, beras. Kita ini mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i sama sekali tidak memperbolehkan menggunakan uang. Lalu pemerintah kita tetap menuliskan uang di situ kan? Nah, itu mengambil sebuah pendapat Imam Hanafi. Ya, apapunlah bentuknya, kalau memang betul ingin selamat, ya sudah, antum beli beras, silakan untuk diberikan kepada fakir miskin. Permasalahan mana yang lebih maslahat atau tidak, Imam Syafi'i itu dalam konteks ini beliau berhati-hati betul. Tidak semua orang dikasih uang, dia belikan sesuatu yang untuk makan. Mungkin dia bisa belikan baju lebaran, alhamdulillah. Tapi kalau dia belikan rokok, dia belikan sifatnya lagi yang mungkin untuk dia happy-happyan, inilah kehati-hatian Imam Syafi'i. Tapi kalau sudah beras, mau tidak mau dia akan berpikir
kali, 10 kali. Kalaupun dia jual, itu haknya dia. Tapi kalau dia jual kan tidak mungkin besar lah nominalnya. Misalkan beras itu 13.000, tidak mungkin dia jual berapa? 12.500. Paling si toko bilang, udahlah aku beli 11.000 aja kalau kau mau. Kata dia kan, udah lambe lah kata dia. Kan begitu. Dia pun tahu dah barang-barang begitu. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Itu hak dia. Tapi kehati-hatian Imam Syafi'i dalam bab zakatul fitrah untuk menggunakan kutul balad, yaitu makanan pokok yang kita makan. Ya tergantung. Kalau memang yang di sana jagung ya jagung. Kalau di sana sagu ya sagu. Tergantung makanan pokok. Ya gandum ya gandum. Jangan antum di sini pakai jagung. Ya repot urusannya. Tahu bawa jagung gitu. Nah, itu berat urusan. Nah, sebagai penutup ya, permasalahan lagi, ini saya berbicara realita aja. Permasalahan terbesar lagi bagi panitia zakat ini, maaf, baik dia amil atau tadi panitia. Apa itu? Kalau orang datang kemudian ngasih beras. Ini beras. Jadi, ada orang datang pakai duit. Misal, pertama, antum terima saja dengan duit. Tidak perlu ngambil beras. Nih, dibawa. Kemudian antum buka hanya untuk dia megang. Apa hak antum buka barang orang tadi? Iya. Satu orang pegang. Dia angkat berapa butir beras yang sudah di tangannya. Kalau karung tadi sampai koyak, 100 orang datang, karung itu gak yang dia sodorkan. Antum datang, nih. Satu lagi datang, ambil lagi ini. Itu datang, ini lagi. Ada yang parah lagi, jual beli. Wah, itu parah betul itu. Dari mana logika sahnya itu di mana? Contoh, saya kasih contoh. Saya misalkan ambil nih. Ambil bak tebak nih. Nah, itu kan. Saya datang nih. Ya. Datanglah, ibu datang. Pak Ustadz, saya mau zakat. Pakai apa? Pakai beras atau uang? Pakai uang, kan? Oh, ini nominalnya sudah ada. Dah selesai? Apa yang saya lakukan tadi? Ini berasnya ya. Ini beras yang ini harganya sekian. Ada transaksi jual beli. Saya mau tanya, barang siapa yang antum jual? Coba pikirkan betul-betul lagi. Ini Lek Warso datang sejam sebelumnya zakat pakai beras. Lalu saya sebagai panitia menjual beras. Itu gila itu. Pertama jual beli di masjid. Itu udah perak dah. Nah, yang kedua, beras orang yang dijual. Kalau antum memang betul-betul mau, ada solusinya. Pakai beras ya pakai beras. Apa itu? Sekarang kan ada namanya beras 3 kilo kan. Udah di pack begitu. Nah, satu kampel gitu 3 kilo. Pengurus Masjid FK beli 1 ton atau 2 ton beras. Beli. Berdiri di situ, siapkan. Satu orang datang, buat berapa Bu? Misalkan, Bang, 5 kali kan berapa kampel beras tadi? Selesai. Dia datang bawa beras. Transaksinya di luar, transaksinya sah karena itu beras jual beli. Dan kita mengedukasi juga orang-orang yang yang kan sebab ini kan malas Bu. Malas. Cemana bawa 1 karung begini kan masjid, rumah jauh. Motor tak ada pula kata dia kan. Angkat-angkat. Kalau duit kan nyaman. Simple ya gitu. Nah, kalau seandainya FK menyediakan, itu lebih afdol. Pertama uangnya bisa untuk masjid lebihnya, atau memang panitia ingin berbisnis, enggak apa-apa. Misalkan tadi dia beli beras 12.500, dia jual 13. Ya wajar lah. Untuk ini dan itu apa semuanya. 500 kali kan berapa ton dia dapat? Bagilah panitia tadi. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Saya kira kalau cuma 500, alamak, orang kayak lebaran nih, 500 kita tak ada bekali dia. Kalau 500 nih,
Ya, jangan ya 5.000 besar pula kalian ya. Nah kan kira begitu. Nah jadi panitia, udahlah. Saya tidak ingin bahas mana bab duit apa enggak. Kalau ada orang yang ngasih pakai duit, terima pakai duit. Selesai. Ada orang pakai beras, terima pakai beras. Dah, beras dia antum masukkan. Jangan antum ganggu lagi. Selesai. Jangan ganggu lagi. Tolong, ini beras orang. Ini beras orang. Jangan dipegang, dikemuk. Satu megang, terbuang 5 butir. Satu lagi terbuang. Hitung-hitung rupa, ha? Udahlah zakat yang mepet. Kan rupa-rupa ditimbang cuma 2 kilo ya sisa. Habis tadi tu. Ya kena pegang gila, 100 orang datang, 100 orang enggak megang. Habis. Tangan pula basah lagi kan. Mau tak mau. Nah. Kan begitu. Angkat lagi panitia. Begitu lagi. Jadi kalau udah ada duit, duitlah terima. Kalau dia beras, beraslah terima. Nah, ini untuk kita agar lebih, ini konsepnya hanya untuk berhati-hati saja dalam mendistribusikan zakat fitrah tersebut, dan bagi amil untuk betul-betul melihat orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, kira-kira sampai di sini dulu, sampai jam 6 lah. Kira-kira berapa? 8 menit. Jangan lama-lama karena ini puasa. Air tak ada nih. Jangan begitu. Kering kak saya nanti. Sila, Pak Haji. Assalamualaikum. Adanya keluarga ini kan percakapan kepada keluarga dekat. Iya. Persepsi dekat ini dekat rumah atau memang dekat satu saudara. Seandainya ini keluarga dekat kita ini ternyata di luar provinsi, bisa nggak kita zakat ke keluarga dekat? Ya. Keluarga dekat itu adalah keluarga adik, ya, paman, bibi, itu kan keluarga dekat semuanya. Ya bisa juga kalau mau dekat ya kampung orang-orang tetangga juga bisa dikatakan dekat. Tapi mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol itu di mana kita zakat di tempat kita sendiri. Di tempat kita sendiri itu lebih afdol. Tapi ada juga yang memperbolehkan. Ini ada pendapat yang memperbolehkan untuk memberikan zakat bukan pada tempat bukan di tempat dia tinggal. Misalkan tadi keluarganya memang miskin, misalkan fakir di Putu, Tusibau, Sintang misalkan sana. Ya sudah, dia berikan di sana. Ada pendapat yang memperbolehkan, tapi lebih afdol untuk memberikan di tengah masyarakat kita. Kan antum dipandang orang berada. Ya, orang miskin itu selalu memandang kehidupan orang yang berada tadi apa semuanya. Tahu-tahu dia bilang, mana tak ngeluarkan zakat dia, kata dia. Kan? Nah, walaupun ada pendapat yang memperbolehkan, tapi lebih afdol untuk berada di baladih, di tempatnya sendiri. Walaupun diperbolehkan. Terkecuali tadi seperti Palestina, itu darurat udah. Itu darurat. Memindahkan zakat sampai berbeda negara gitu udah. Dan itu darurat, dan itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sila. Ada? Sila. Proses. Masjid rumah saya itu kan ada amilnya. Amil itu cuma 5 orang. Tapi yang untuk membantu 5 itu dia harus membantu lagi. Jadi 2 staff. Karena memang tidak sambung satu lebih. 5 nanti kan tidak mampu. Itu bagaimana? Yang sah yang 5, yang itu tidak. Iya, walaupun berarti dia panitia, bukan kalau misalkan tadi terjadi apa yang kita bahas tadi, ya udah kena. Ya, kalau memang iya, dia mencampur aduk kan. Ya makanya tadi kalau memang merasa tidak mampu 5, tulislah sampai 10. Kalau bisa 50 tulis. Kalau memang takut. Seperti masjid yang saya kasih tahu tadi, masjid Desa Kapur itu, ya 25 ditulis. Sampai terkejut dia. Di tanda tangan terkejut. Dia katakan, alamak banyak agak, kata dia. Enggak apa-apa.
Menjaga. Kenapa harus sikit? Orang tidak dibatasi kok. Udah tahu tak mampu. Takut besakkah dia apa? Pembagiannya. Kalau pembantu kan kecil gitu kali ya. Allahu a'lam. Boleh. 25 kok. Miftahul Jannah itu 25 kalau enggak salah kemarin SK-nya. Boleh. Silakan. Udah? Sila. Oh, sila. Itu gorim itu batasannya hutang dalam apa? Gorim. Ya. Gorim itu hutang begini. Wal gharimina 'alaiha, hutang orang yang fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Ada orang yang menanggung pembangunan masjid misalkan. Masjid ini dia tanggung sampai selesai. Tapi subhanallah dalam perjalanan mungkin dia itu bangkrut atau apa. Ya, misal contoh sedangkan bahan-bahan sudah terbeli kan, sudah terbeli semuanya. Dia hanya bisa membayar separuh dan toko bangunan meminta separuhnya lagi. Dia kan tak mau tahu. Dia tahunya masjid ya yang membayarkan. Ya sudah, karena di sana dia berhutang. Nah, berhutangnya dia berhutang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan. Bahkan ada satu pendapat yang hutang yang disebabkan untuk makan dan minum, misalkan ada orang miskin nih. Bukan untuk bayar bank, bukan. Tidak ada urusan bank ini. Dia memang mutlak untuk makan dan minum itu berhutang. Untuk makan dan minum keluarganya dia betul-betul berhutang. Didatang kepada Masjid FK, Pak, jujur demi Allah, lillahi ta'ala, kata dia sampai bersumpah, saya ini hidup dengan berhutang. Ditanya, ente berhutangnya karena apa? Saya berhutangnya untuk makan dan minum anak saya. Kalau tidak begitu saya... Nah, maka diberikanlah tadi dari duit zakat. Tidak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau nak ngapa? Motor kanannya belum apa? Belum. Itu bukan gharim yang masuk dalam. Nanti banyak nanti apa namanya yang datang ke masjid minta lagi lain cerita nanti. Itu gharim. Atau gini, pesantren misalkan. Pesantren ngebangun pondok. Nah, pondok dia bangun, kemudian masih banyak hutang. Nah, boleh diberikan zakat untuk melunasi hutang-hutang yang diambil oleh pesantren tersebut. Nah, itu namanya al-gharim, ya, orang yang berhutang. Atau fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Konteks fisabilillah itu sebenarnya sangat luas sekali. Ya, konteks fisabilillah. Ada yang mengatakan itu hanya sekedar hanya sekedar orang yang berperang di jalan Allah. Oh enggak, sebagian para ulama mengatakan di dalam beberapa kitab tafsir mengatakan, enggak, fisabilillah itu sifatnya umum. Jadi orang yang betul-betul berada di jalan Allah, memperjuangkan jalan Allah, maka dia diperbolehkan untuk mendapatkan zakat. Maka di sini banyak sekali ada orang yang zakat dengan misalkan dengan kiai misalkan, dengan ustadz misalkan. Maka Imam Qaffal mengatakan boleh saja. Selagi itu dalam sebuah kebaikan itu diperboleh. Ada orang misalkan ini orang yang menyebarkan dakwah apa semuanya, enggak apa-apa. Imam masjid kasih, tukang azan masjid kasih. Tidak apa-apa. Itu kalau menurut konteks fisabilillah dari pandangan beberapa para ulama. Tapi ada yang betul-betul tidak seperti itu pendapatnya. Jadi jangan salah nanti kalau misalkan ada yang mengatakan tidak boleh, iya memang fisabilillah itu mutlak. Fisabilillah itu mutlak hanya untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, di mana mereka tidak dibiayai oleh pemerintah. Dia ingin pergi perang, tapi pemerintah tidak membiayai. Pemerintah memperbolehkan, tapi kalau memang itu uang Anda sendiri, ya sudah, pergi ke Palestina misalkan, mau perang, jihad. Orang-orang Yahudi misalkan, Israel. Udah. Tapi misalkan pemerintah mengizinkan, misal, tapi kan pemerintah tak semudah itu, tak bisa ada
ada prosedurnya, nggak bisa main tembak-tembak pergi-pergi aja, nggak bisa. Misal ini contoh saja, ya sudah kata pemerintah, tapi kami tidak tanggung jawab dan kami tidak memberikan sepeser pun dari uang negara. Ya sudah, dicarilah dari uang zakat. Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Ya, tapi hati-hati juga nanti ada yang motong memperbolehkan. Kalau pemerintah memperbolehkan, tapi tidak. Saya pernah baca beberapa syarat-syarat undang-undang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pemerintah bisa memberikan keleluasaan untuk warga sipil untuk berperang. Oh, tidak semudah itu. Itu ada syarat-syarat yang sangat banyak sekali. Dia harus berhadapan dulu dengan undang-undang kemiliteran negara. Oh, banyak sekali lah. Saya pernah baca itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, banyak masih. Ayo, Pak Haji. Satu untuk akad, apakah itu akad atau tidak. Kedua, saya punya Alzheimer. Alzheimer itu dia lupa dengan dia lah pokoknya, dengan anaknya sendiri dia lupa. Ada dia kalau dikategorikan bisa dapat, kita bisa kasih dia zakat. Tapi boleh enggak kalau dia dalam keadaan begitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, yang mengeluarkan zakat niat, yang menerima cukup qobat. Qobat itu dia terima barang tadi, selesai. Dia terima, selesai. Kan tadi kan orangnya misalkan maaf, udah pelupa, pikun lah katakan. Kita contohkan orang lah. Ini nenek-nenek, kakek sudah pikun, tapi dia orang yang berhak menerima zakat. Saya kasih, ini saya udah niat, ini zakat saya kasih. Ketika dia megang qobat, selesai, antum balik. Qabil tuh, terima ya. Terima ya. Ini yang bodoh siapa nih? Yang bak tebak nih yang mengeluarkan zakat. Terima ya. Pegang telinga datuk tuh. Tok, saya mengeluarkan zakat, tok terima ya. Udah, mujarad qobat dia ambil, pegang, selesai. Jadi begitu. Allah alam. Terakhir. Assalamualaikum. Apakah orang yang baru masuk Islam tapi jangan kita sudah lama masuk Islam? Oh, mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang di mana konsepnya tujuan syariat itu kenapa diberikan kepada mu'allaf. Seandainya mu'allaf itu katakan 5 tahun dia masuk Islam. 5 tahun dia masuk Islam. Apakah dia masih diperbolehkan untuk menerima zakat? Boleh. Karena tujuan mu'allaf itu diberikan zakat untuk mengambil hatinya. Hatinya diambil. Kan tujuan mu'allaf itu kan agar dia merasakan Islam itu punya sisi sosial yang sangat tinggi sekali. Empatinya kuat. Bisa saja dalam 5 tahun itu imannya masih goyang. Bisa saja. Tidak nutup kemungkinan. Oh, dia udah 10 tahun. Iya. Orang masih 10 tahun. Belum tentu mantap. Orang yang udah bertahun-tahun megang Islam masih bisa keluar kok. Gitu. Apalagi yang baru masuk Islam. Apalagi tidak dipupuk. Cuman sekedar masuk, habis itu ditinggal, tidak dipupuk. Beda dengan seperti Deddy Corbuzier, beda seperti Felix Xiao, Ustaz Felix Xiao, beda juga sama dengan Dr. Richard. Itu beda. Dia masuk Islam itu dengan otaknya dia. Dia cari dulu agama. Seperti Deddy Corbuzier, ateis. Orang yang tidak punya Tuhan awalnya. Dia cari kebenaran itu. Dia baca Injil, dia baca ini, dia baca Al-Quran. Dia ajak semuanya untuk berdiskusi. Masuklah dia Islam. Karena dia mendapatkan sebuah kebenaran. Agama yang paling mendekati sebuah kebenaran, ya Islam kata dia. Sama dengan Ustaz Felix Xiao. Itu kan ada ceritanya kenapa dia bisa masuk Islam. Ada di YouTube itu. Ada seseorang mengajak dia
karena dia singkat cerita, dia berpikir malam-malam tak bisa tidur. Oh, dia cari. Nah, itu kan pintar. Dia mencari. Saya rasa kalau orang begitu, iman dia lebih kuat malah daripada kita. Kalau kita kan Islam keturunan. Iya, kita kan Islam keturunan. Bapak Islam ya kita Islam. Kalau macam mereka ini, goyanglah. Tak bisa digoyang. Karena dia sebelum masuk Islam, dia udah mikir dulu. Rata-rata, Pak, orang non-Muslim masuk ke Islam, rata-rata karena EQ, kecerdasan. Tapi Islam, keluar dari agama Islam, itu rata-rata antara dua. Kalau tidak karena cinta, money, fulus, ekonomi. Itu aja. Coba buktikan. Apa penyebab orang itu murtad? Coba lihat. Kalau tidak karena cinta, aku cinta benar sama dia, kata dia. Nah, atau yang kedua, dikarenakan uang. Nah, tapi kita tidak ingin berbicara seperti itu. Intinya tadi, konteks Islam dalam mu'allaf tadi, intinya bagaimana kita bisa mendekatkan pelajaran kita, syariat kita dikenal oleh dia, dan dia merasakan Islam itu adalah agama yang sosialnya tinggi. Tunjukkan, jangan kita kasar dengan mereka, jangan kita merasa yang paling benar. Tunjukkan. Kalau kata Ustadz ini sebagai penutup, itu saya sering lihat YouTube yang model-model begitu. Ustadz Dery Sulaiman, yang gitaris Sheila on Seven, ya? Dia bilang begini, ya, dia ngomong sama Romo, satu Romo, dia bilang begini, jangan jelekkan agama saya tidak akan pernah menjelekkan agama Anda. Kita hanya berbicara satu konsep, saya akan berbicara 10 menit, Anda juga bicara 10 menit. Tunjukkan bagaimana cinta dan kasih sayang dalam agamamu, aku akan tunjukkan bagaimana cinta dan kasih sayang dalam agamaku. Selesai. Ya, dia tunjukkan. Bicara, ayo ngomong. Di mana letak keindahan Islam? Dia juga bicara, ayo, di mana letak keindahan Nasrani? Di mana cintanya Nasrani? Ayo ngomong. Biar orang tahu di mana letak cinta dan kasih sayang. Seandainya Anda tidak masuk agama saya, tidak jadi masalah, dan saya tidak masuk agama Anda juga tidak jadi masalah. Lakum dinukum, kan selesai. Tidak perlu kita jelekkan agama orang, apa semua, na'udzubillah min dzalik, enggak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam kita, jangan kau hina Tuhannya orang lain, kelak nanti kalau kau hina, dia akan hina juga Tuhanmu. Artinya nanti saling menghina, enggak ada. Bukan Islam yang seperti itu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, kita sebagai orang Islam tunjukkan bagaimana mereka itu simpatik dengan Islam. Udah, tunjukkan akhlak, kita tunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana tata caranya hidup Rasulullah, bagaimana Rasulullah memimpin sebuah keluarga. Tunjukkan saja sambil berdoa minta hidayah. Selesai. Udah, nggak usah repot-repot. Kita bukan orang yang bisa memberikan orang hidayah. Kok kita tak bisa? Siapa kita yang bisa memberikan orang hidayah? Kalau memang hidayah itu ada di tangan manusia, maka yakinlah Abu Lahab itu tidak akan pernah mati kafir. Itu kuncinya. Abu Lahab itu paman, Pak. Tingkatnya itu paman, adik daripada ayahnya Rasulullah langsung. Tapi karena hidayah itu bukan di tangannya Nabi Muhammad, mau dikatakan apa? Selesai. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya, lagi dapat hidayah, doa sama Allah agar dimantapkan iman. Toh kita belum tentu juga mati dalam Islam kok. Siapa yang menjamin kita mati dalam Islam? Tidak ada juga. Tapi kita minta kepada Allah, tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, seperti itu. Tunjukkanlah Islam yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan saya juga minta maaf kalau ada salah dalam mengajar apa semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.